Pertama, Jepang. Jepang itu sebenarnya negara miskin banget sama sumber daya alam. Kenapa? Karena Jepang adalah kepulauan vulkanik di cincin api Pasifik dan lebih dari 70% wilayahnya pegunungan. Artinya apa? Mereka susah banget buat eksploitasi tambang besar. Minyak, batu bara, emas, semuanya terbatas. Yang lumayan ada cuma laut, hutan, sama energi geotermal. Tapi bukannya nyerah. Pemerintah Jepang dari dulu udah sadar kondisi ini. Makanya sejak era Meiji, mereka bikin kebijakan fokus ke industri dan teknologi. Caranya simpel tapi jenius. Impor bahan mentah, terus diolah jadi barang jadi yang bernilai tinggi, kayak mobil, elektronik, sama mesin. Pemerintahnya juga disiplin banget, bikin perencanaan jangka panjang buat mendukung industrinya. Terus, gimana Jepang bisa maju? Jawabannya ada di SDM dan inovasi. Rakyatnya dididik buat disiplin, kerja keras, dan kreatif. Mereka juga punya filosofi Kaizen, alias perbaikan terus-menerus, yang bikin produk Jepang dikenal awet dan berkualitas. Nah, banyak orang yang sering ngira bisnis JAV jadi penopang ekonomi Jepang, padahal itu cuma mitos. Industri JAV memang besar, tapi kontribusinya kecil banget ke ekonomi nasional. Yang benar-benar jadi tulang punggung Jepang itu justru industri otomotif, elektronik, dan teknologi tinggi. Selain itu, mereka juga pintar memanfaatkan laut buat perikanan, perdagangan, dan koneksi global. Hasilnya, walau miskin SDA, Jepang bisa jadi raksasa ekonomi dunia karena ngandelin otak dan teknologi. Kedua, Korea Selatan. Korea Selatan itu sebenarnya negara miskin sumber daya alam. Tanahnya berbukit, lahannya subur, tapi terbatas. Minyak dan gas hampir nggak ada. Artinya mereka nggak bisa ngandelin SDA buat jadi kaya. Setelah Perang Korea tahun 1950-an, negara ini benar-benar hancur. Tapi bukannya nyerah, pemerintahnya jalanin rencana pembangunan 5 tahun. Fokus utama pada pertumbuhan industri berbasis ekspor, terutama manufaktur ringan. Kemudian industri berat, seperti baja dan petrokimia. Karena nggak punya SDA, mereka fokus ke SDM dan teknologi. Pendidikan digarap serius, riset didukung habis-habisan. Hasilnya lahirlah raksasa industri kayak Samsung, Hyundai, sama LG, yang sekarang jadi pemain global. Uniknya, selain teknologi dan manufaktur, Korea Selatan juga menemukan tambang emas baru, budaya pop, K-pop, drama, sampai game online. Jadi produk ekspor yang nyumbang defisit gede. Bisa dibilang industri Hallyu atau Korean Wave itu semacam SDA modern mereka. Ketiga, Taiwan. Taiwan juga termasuk negara yang minim sumber daya alam. Mereka nggak punya minyak, gas, atau tambang besar yang bisa jadi tumbuhan ekonomi. Malah sebagian besar kebutuhan energinya masih impor. Awalnya setelah pecah dari Tiongkok tahun 1949, kondisi ekonominya masih serba terbatas. Tapi pemerintah Taiwan langsung ambil langkah berani. Fokus ke pengembangan industri, terutama elektronik dan teknologi. Pemerintahnya bikin kebijakan pengembangan industri yang produknya buat diekspor. Makanya Taiwan cepet banget dikenal sebagai pusat manufaktur barang-barang elektronik murah dan berkualitas. Puncaknya, Taiwan jadi raja dunia di industri semikonduktor. Perusahaan kayak TSMC sekarang nyuplai chip buat hampir semua gadget modern, dari iPhone sampai mobil listrik. Bayangin, satu negara kecil bisa pegang kendali atas industri strategis dunia. Keempat, Hong Kong. Hong Kong itu wilayahnya kecil banget, sekitar 1.100 km persegi, dengan kontur berbukit dan tanah sempit, jadi nggak cocok buat pertanian besar-besaran. Apalagi eksploitasi sumber daya alam. Mereka hampir nggak punya komoditas alam buat dijual. Ketika dijajah Inggris, Hong Kong diposisikan sebagai free port alias pelabuhan bebas. Artinya perdagangan internasional gampang masuk lewat sini. Setelah balik ke Cina tahun 1997, statusnya jadi Special Administrative Region atau SAR. Dengan prinsip satu negara, dua sistem, itu yang bikin mereka tetap punya aturan sendiri di bidang ekonomi, hukum, dan finansial. Karena nggak bisa ngandelin SDA, mereka all-in di sektor jasa, terutama finansial dan perbankan, jadi pusat keuangan dunia. Logistik dan perdagangan, pelabuhan Hong Kong jadi salah satu pelabuhan tersibuk di dunia. Pariwisata dan properti, gedung pencakar langit, jadi destinasi internasional. Meskipun kecil, Hong Kong punya PDB per kapita tinggi. Setara dengan negara maju, mereka jadi salah satu pusat ekonomi global. Meskipun sekarang tantangannya makin besar karena pengaruh politik dari Cina. Singapura itu negara kecil banget, luasnya bahkan lebih kecil dari Jakarta.
Karena cuma pulau kecil, otomatis SDA-nya nggak ada. Tanah buat pertanian pun terbatas. Tapi pemerintahannya pinter banget main strategi. Dari awal merdeka, mereka sadar nggak bisa ngandelin SDA. Maka mereka fokus ke 3 hal utama. Keuangan dan investasi. Bikin regulasi ramah bisnis, jadi pusat bank dan investasi asing. Pendidikan dan SDM. Mereka didik rakyat biar melek teknologi. Bahasa Inggris jadi bahasa resmi, biar gampang kerjasama internasional. Hasilnya, walaupun minim SDA, Singapura jadi salah satu negara paling kaya di dunia. Dengan GDP per kapita tinggi banget. Mereka buktiin, kalau nggak punya SDA itu bukan kutukan, asalkan punya kebijakan yang visioner.